Gue nggak sanggup, gue keluar dari kamar, gue kayak manggil ayah nyokap gue kayak, ayah aku mau ke rumah sakit, nggak kuat. Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? Hai, welcome to Bucket List. Hari ini aku seneng banget karena akhirnya aku kedatangan satu orang cewek cantik yang dari dulu aku idolain juga. Suaranya kece banget, sahabat aku juga. Kalau udah sahabat aku ya pasti yang itu-itu aja ya. Siapa lagi kalau bukan Fatin Cidkia. Fatin, seneng banget gue ada lo di sini hari ini karena udah sehat ya, Tin? Alhamdulillah ya udah negatif ya. Alhamdulillah Udah negatif ya. Bener-bener. Gimana jadi kabarnya sekarang? Udah sebenarnya udah lumayan lama negatifnya, udah 2 mingguan lebih. Terus juga kemarin sempat tes juga dan alhamdulillah juga udah negatif. Jadi ya udah udah harus beraktivitas seperti normal sih. Iya, Karena capek ya karantina terus ya bosen ya. Karena kalau misalnya kalian ada yang belum tahu nih ya, Fatin itu kemarin sempat terkena COVID. Bener. Dan itu posisinya adalah kita habis syuting bareng. Betul. Itu adalah malam pas kita selesai syuting, itu malamnya gue ngerasa kayak kok ya demam, kok ya mulai nggak enak, tau sih badan-badan yang mulai kayaknya besok sakit nih. Iya, benar. Nah habis itu ya udah lusanya gue udah nyanyi, jadi gue harus antigen tuh besoknya. Terus pas antigen besoknya kok ini kok tulisannya positif sama negatif kan, pertama kan antigen doang kan, terus pas ditelepon kliniknya katanya positif, terus langsung swab PCR positif. Langsung nanya-nanya ini CT-nya berapa, gini-gini ditanya-nanyain, ternyata CT gue lumayan rendah waktu itu 11. Itu rendah banget sih Fatin, by the way. Baiklah, makanya waktu itu saya bener-bener sampai gitu sih. Gitu. Berarti parah ya lo main gejalanya. Parah banget. Jadi kita itu sebelum syuting itu kan selalu swab gitu. Betul. Kita swab ini, swab itu hampir ya elah swab udah kayak setiap hari swab gitu kan. Cuman waktu itu emang kita pada negatif semuanya. Bener. Dan besokannya baru berasa ya Tin ya gejalanya. Betul. Itu yang paling berasa banget apa kalau gue tuh ngerasa aduh di badan kayak habis ditojokin orang gitu. Oh, lo sampai batuk-batuk gitu gak? Enggak, kebetulan gue gak ada gejala batuk tuh waktu itu. Kalau ada? Gue sampai batuk yang rasanya tuh gue nggak nyangka bisa batuk kayak gitu sampai kayak tuh sampai gue tuh pasti batuknya sampai nangis gitu karena udah kayak isi badan gue tuh kayak bisa keluar semua gitu. Separah itu. Gue tadinya isolasi mandiri di rumah kan, jadi gue positif bareng asisten gue kan. Iya. Terus isolasi mandiri di rumah sampai satu malam jam 3 atau jam 4 kan masih bulan puasa tuh. Itu gue ngerasa gue nggak sanggup, gue keluar dari kamar, gue kayak manggil ayah nyokap gue kayak, ayah aku mau ke rumah sakit, nggak kuat. Abis itu ya udah gue langsung dibawa ke rumah sakit dan dipakein selang oksigen apa segala. Sesak banget ya Tin. Sesak banget karena gue merasa kayak kok ini nggak hilang nggak nurun ya, dan gue tidur tuh setiap setengah jam bangun, dan ternyata kata dokternya karena gue panasnya sampai 40 derajat, jadi makanya kayak nggak bisa gitu. Itu panas banget sih. Gila sih. Untuk gue yang udah pernah COVID Bener. dan dengan gejala gue yang sebenarnya hampir nggak ada apa-apa kecuali anosmia itu nggak bisa ngerasa itu parah banget sih. Terus lo ada kepikiran kayak aduh udah deh kelar deh nih gue atau gimana? Ada semua ada karena fun fact-nya adalah Fatin ini adalah orang yang jarang banget sakit. Jarang banget. Fatin tuh di antara kita kayak yang paling sehat, yang olahraganya paling kenceng. Terus lo waktu itu udah gimana Tin? Udah pasrah banget ya Tin? Jadi gue di saat gue kan juga bingung ya kenapa sampai kayak gini, gue nggak ada penyakit bawaan, gue nggak ngerokok, nggak minum, jadi kayak bingung aja sih pas kena itu. Kayak asisten gue kan satu kamar, jadi satu kamar rumah sakit sama gue kan. Jadi sebelum kita akhirnya kita karantina ke Wisma, itu kita di rumah sakit dulu kan. Terus asisten gue kayak zikir, terus gue kayak astagfirullah. Semua kayak gitu aja. Jadi ini gue bukan buat nakut-nakutin kalian ya, karena asisten gue juga pun dia nggak dia kayak lo, mirip-mirip kayak lo. Bahkan dia bisa tuh kayak nonton Upin Ipin paginya bangun. Dan gue nanyain kondisi lo selalu lewat Tia gitu. Iya. Dan Tia selalu bilang kayak Fatin lagi tidur, Fatin nggak bisa pegang HP, Fatin separah itu, Fatin sampai udah pasang oksigen, Fatin sesek nggak bisa bangun, kayak gitu-gitu kan. Itu Tia masih kotak-kotakan gue udah panik banget, aduh gue harus gimana, kalau sakitnya biasa gue bisa jenguk gitu, tapi masalahnya lo COVID gitu kan. Dan itu adalah gejala-gejala yang selama ini gue lihat ada di orang-orang tua dengan penyakit bawaan. Makanya gue gak nyangka banget itu akan terjadi kepada lo gitu. Nah selama ini lo sama protokol gimana sih? Aduh, gue tuh anaknya rumahan banget ya. Kalau bisa gue main game
gue habis ngerakit PC juga BTW. Jadi kayak gue tuh kalau bisa tidak bersosialisasi sama orang yang tidak bersosialisasi gitu. Temen gue dikit guys. Jadi kalau misalnya untuk keluar dan bermain tuh kayak ya paling sama orang-orang itu lagi yang dimana gue ke rumahnya orang itu gitu. Jadi gue bukan merasa kayak protokol gue udah paling nurut ya. Cuman kayaknya gue berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat gitu. Jadi gue sendiri ditanya, emang berarti datangnya dari mana, positifnya dari mana, gue nggak tahu. Karena gue percaya ada, pasti kasih tau juga itu tuh ada masa inkubasinya juga Iya, kan, si benar, virusnya. benar. Jadi ya apalagi yang nggak make sense-nya adalah kita benar-benar 1 hari sebelum gue positif itu kita habis tes, habis acara Habis swab. yang sudah semuanya terbukti negatif. Jadi kan makin nggak tahu aja lah tuh datangnya dari mana segala macam. Dan kayak gue nggak pengen itu jadi nomor 1 yang harus gue tahu, karena emang lebih pengennya kayak ini emang lo harus sembuh, harus happy terus gitu-gitu. Fokus sama kesembuhan Bener, ya, karena gimana pun juga ya udah terjadi gitu Betul, kan. betul. Iya, ya. Terus akhirnya sampai dirawat di Wisma Atlet. Oke, iya. Ini yang gue penasaran. Kenapa Karena tuh? gue kan waktu Covid isolasi mandiri di rumah. Oke. Dan itu gue masih bisa TikTokan, Iya, gue masih iya. bisa foto-foto yang kayak Iya, gitu-gitu. Dan itu rumah gitu kan, Betul. technically itu rumah gue mau ngapain aja bisa. Wisma Atlet seperti apa, Fatin? Wisma Atlet sebenarnya kemarin itu alhamdulillah gue kapasitas Wisma Atlet itu nggak seramai sekarang. Itu tuh kemarin bahkan gue kayak cuman 10% kapasitas yang keisinya. Dan gue itu dari awal masuk ke Wisma Atlet nggak kayak Tia dan Arafa juga positif BTW. Iya. Dan dia juga masuk Wisma Atlet langsung kayak ke kamar gitu, jadi kayak bisa isolasi mandiri gitu. Cuman gue masuk Wisma Atlet itu 7 hari pertama itu di IMCU. Oke. Jadi karena waktu itu kata dokternya saturasi gue rendah, oksigennya sama paru-paru gue udah bericak dan harus pakai oksigen lagi-lagi. Gue pernah sombong tuh pas awal masuk Wisma Atlet kayak kenapa sih gue harus pakai oksigen, gue sehat-sehat aja. Soalnya gue masih bisa ketawa, masih bisa makan dimsum. Jadi kayak pas ketawa dokternya bilang sampai gini, menyamperin Arafa sama asisten gue, tolong Fatin jangan diajak ketawa dulu ya, soalnya kalau ketawa saturasi oksigennya turun. Gue baru nyadar gitu, gue langsung nengok kan. Kayak gue kira gue maksudnya gue cobalah sikat gigi kan, nggak pakai oksigen. Iya. Gue duduk, nggak bisa gue. Pengen pingsan ya rasanya Iya kayak, udah. waduh guys, gue ternyata sombong, maaf ya Allah. Iya, karena emang banyak banget kejadian ke orang-orang yang COVID kalau misalnya mereka tuh nggak sadar ketika saturasi oksigen mereka tuh. Betul. Makanya kayak gue waktu itu meskipun nggak terlalu parah, gue juga joget gitu, tiktokan. Langsung keliengan lu ya? Langsung, bentar-bentar ini kenapa keliengan? Kenapa terus napasnya kayak berat gitu? Ternyata itu real ya. Aduh, jadi tolong sebelum kita lanjutin obrolannya, COVID tuh real gitu. Dan sekarang angka COVID di Indonesia tuh bener-bener lagi naik-naiknya banget. Jadi tolong banget buat teman-teman concern. Kalau misalnya kalian merasa kalian masih muda, masih sehat yang kayak gitu-gitu, please care sama orang-orang di sekitar kalian gitu kan. Kayak punya orang tua, punya keluarga yang kayak gitu-gitu, itu kita juga harus jaga bersama ya. Terus Tin, aktivitas selama di Wisma Atlet ngapain aja tuh? Kalau pas di 7 hari pertama, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena di IMCU kan. Jadi ya paling di tempat tidur, mereka ngasih obat via infus. Pokoknya menurut gue pelayanan di Wisma Atlet bener-bener kayak kalau COVID lo ke situ akan diurus banget. Karena kayak susternya banyak banget, terus dokternya bener-bener sedia 24 jam, ada spesialis juga. Terus sampai akhirnya gue keluar dari IMCU ke kamar biasa, itu setiap pagi kita harus tensi, jadi 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore, nada menuju malam gitu. Terus sekalian ngambil makan. Terus kalau yang rajin ya biasanya pagi-pagi mereka senam, jemur gitu. Terus sorenya bisa ikut senam lagi. Pokoknya di sana benar-benar dikasih tauin kita untuk ayo happy terus, mentalnya bagus terus. Jadi malah menurut gue faktor terbesar gue makin cepet negatif itu adalah gue ngerasa kayak aduh gue mau pulang, gue harus ketemu sama kucing-kucing gue gitu-gitu. Jadi kayak makin bikin gue seneng karena kayak ada juga sih kita ketemu beberapa orang yang kayak gue udah ini berkali-kali tapi gue nggak negatif gitu kan. Kalau kayak gitu kita juga aduh berarti gue nggak negatif nggak ya, kayak kalau jadi dipikirin tuh malah ya mau nggak mau sebenarnya kepikiran ya, cuman jangan jadi itu pikiran pertama kita dan terus-terusan mikirin itu sih. Tapi lo lama ya Tin di Wisma Atlet? Lumayan lama, gue 13 hari. Wow, 13 hari. 13 hari lebaran di Wisma Atlet. Lebaran Wisma Atlet. Itu gimana Fatin? Itu kayak kalau kata nyokap gue dia di rumah tuh kayak nangis gitu. Karena di rumah gue kan ada tradisi kalau kita lebaran kayak ngobrolin misalnya apa yang udah kita perbuat, minta maaf gitu. Gitu, kan. ada sungkem-sungkemnya gitu nggak sih? Dan selalu bokap gue yang buka gitu. Jadi gue kayak
pertama kalinya nggak ada di saat itu. Terus gue juga kebetulan tahun ini adalah waktunya lebaran bareng keluarga nyokap gue yang dimana Betawi banget, jadi pasti bikin ketupat gitu gue nggak makan. Dan jadi nyokap bokap gue juga cerita kayak mama sama ayah cuma bisa lihat dari luar pas awal-awal di rumah sakit, dan kayak nggak terima gitu anaknya sampai kayak ayo sakit gitu. Karena gue di rumah tuh paling kayak mau kemana, ayo makan apa, ayo gitu. Jadi lo mereka nggak kayak pernah sakit. iya, kayak paling kayak apa, kayak laki lah dibanding sama anak adik-adik laki gue. Jadi mereka kayak wah nggak nyangka sih anak perempuan kita gitu. Di dalam Wisma Atlet itu rame banget kan orang yang sakit. Rame, tapi alhamdulillah banget karena gue kemarin kapasitasnya cuma keisi 10%, itu tuh kayak nggak serame kayak mungkin gue pernah nonton TV ya. Iya. Tuh kan towernya banyak juga kan, dan tower gue tuh tower 7 itu tuh sepi sih, paling pas kita ketemu orang tuh pas mau ngambil makanan ke bawah, sisanya sih nggak yang Itu interaksi tuh satu sama lain, ngobrol gitu. Nggak terlalu sih, mungkin karena kayak fokus ke sembuh, dan biasanya gue juga ngambil makan cuma buat turun cuma buat ngambil makan, jadi nggak yang kayak ngobrol banget. Paling kalau misalnya tadi gue bilang kalau rajin kan biasanya berjemur kan, senam pagi-pagi. Nah gue tuh suka bablas tuh, suka kayak sore aja lah ya gue jemurnya. Pagi masih mager lah ya. Iya kayak masih, di kamar aduh ya. Allah, masih mereka tuh senam apa segala macam tuh tujuan jam 8 gitu, udah pada bangun orang-orang. Jadi paling kalau gue denger tuh si Tia Arafah suka misalnya disapa, paling pertanyaan mereka kayak kemarin berapa sih Tinya gitu, kapan terakhir swabnya gitu. Karena beda sama Arafah yang konten terus. Iya, Kalau iya, kan iya. gue lihat-lihat lumayan parah nih kan di dalam. Di saat gue lihat HP-nya, aduh takut. Iya. Kondisi orang-orang di sana gimana, Tin? Macem-macem. Gue jadi sempat pas masuk ke Wisma itu ada mungkin kayak namanya ICU dulu gitu. Itu gue kasihan banget, ada anak-anak yang kayak kalau disuntik pasti nangis tau gak sih, tapi dia harus masuk ICU dulu, kayak nggak langsung ke kamarnya gitu. Jadi yang kayak gue denger dia nangis samping gue kayak nggak apa-apa kok, nggak sakit gitu-gitu, yang dimana kayak harus, kalau gue sampai waktu itu cek jantung apa segala macam, kalau dia juga kan mungkin harus melewati itu juga gitu. Dan ada sempat di IMCU gue ada ibu-ibu mungkin udah mau nenek-nenek, dia juga udah kayak nggak bisa tidur, kayak banyak banget kondisi, dan itu tidak terbatas oleh umur gitu. Gue juga sama tadi awalnya kayak lo, gue kira kayak mungkin yang ngerasa gejalanya lebih parah orangnya mungkin kalau nggak penyakit bawaan umurnya mungkin lebih tua, iya. Tapi pas gue ngalamin sendiri dan gue ngeliat even anak-anak ada yang masuk ICU tuh kayak ini tuh bener-bener lo nggak bisa naker gitu kalau lo kena COVID. Gue pengennya nggak bisa nyium aja deh, nggak bisa kayak gitu. Karena kita aja yang seumuran beda banget ya. Beda Tin, ya, banget. Even Arafah baru ngerasa nggak bisa nyium pas udah di Wisma, yang dimana dia positif udah berapa hari gitu. Tia baru sempat ngerasa pusing-pusing pas udah berapa hari positif. Jadi emang kita nggak pernah tahu apa yang COVID lakukan ke imun kita gitu. Yang penting emang kita mentalnya happy-happy aja, senang-senang aja, stabil, dan ya bersyukur orang-orang tuh nggak ngalamin gejala yang misalnya seburuk kita, atau kalau bisa ya, kalau amit-amit ya Allah jangan baik, kalau kena COVID kalau bisa isolasi mandiri di rumah aja deh. Jadi biar kayak kita tahu kan kalau rumah kita mungkin lebih nyaman di rumah gitu sih. Sempat ngelihat ada yang meninggal gitu di Wisma Atlet? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Dan mungkin apa ya, lebih ke kayak bersyukur banget sih dari kemarin di Wisma itu susternya tuh bener-bener nanya-nanyain terus gitu. Kita sampai ada grup WA gitu-gitu kayak. Oke. Iya kayak Suportif banget ya susternya ternyata. Betul. Kan tensi pagi tuh. Iya. Harus tensi pagi. Nah, mereka tuh kayak Fatin, Arafah, ayo tensi pagi sih kayak. Oh ya udah mulai tensi. Kadang itu baru banget bangun udah di gitu kayak. Oke, mereka tuh bener-bener yang sadar banget, padahal kasarannya kan itu kesehatan kita ya. Bener. Mereka bener-bener, ayo ini gitu. Mereka selalu memantau kita sih. Apa yang paling berat di dalam situ yang lo lakuin? Kayak mungkin ada suntikan yang lo nggak suka atau lo harus ngapain gitu? Sebenarnya paling berat adalah ketika gue di dalam kamar yang keluar dari IMCU. Itu udah lumayan lama sih, udah beberapa hari. Karena gue ngerasa kayak itu tuh harusnya gue harus submit skripsi. Oke. Iya, dan gue udah harus tahun terakhir banget. Dan kelewat tuh, sampai dosen pembimbing gue nanyain, dan gue sampai minta kompensasi ke kampus. Terus abis itu gue kayak ngerasa
apa ya, gue nggak ada yang bisa gue pegang nih. Gue harusnya juga udah mulai streaming gaming juga segala macam, jadi kayak semuanya ketunda dan tapi waktu tetap berjalan gitu. Nah sedangkan sekeliling kayak nggak setahun, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, terus kayak nggak usah dipikirin gimana cuy. Banyak banget ini ya tuntutan ini lo. gue bukan yang udah main kripto gila-gilaan tiba-tiba passive income gitu, enggak cuy, gue udah kerja gitu. Jadi gue kayak stres banget. Gue bahkan sempet kayak tadinya makan bersih terus sampai di hari-hari terakhir gue makan kayak junk food gitu loh, saking kayak gue nggak peduli, gue nggak tahu apa yang bikin gue positif, nggak tahu apa yang bikin gue negatif. Makan jelek tapi malamnya nyesel, malamnya kayak kenapa gue tidak makan sayur saja gitu. Cuman ya adalah satu yang udah kayak berontak kayak gue nggak ngerti nih COVID kenapa sih gitu loh. Karena juga lo udah ngerasa jaga protokol, lo swab terus, lo juga anaknya sehat gitu kan hidupnya. Dan lo tuh makannya bersih, gue tau banget. Lo tuh makan bersih nggak kayak kita gini yang apa aja gue makan kotor juga ya guys, cuman nggak sesering kita lah ya gitu. Dan lo masih ngejaga itu semua. Ya itulah, makanya itu reminder lagi buat kita untuk lebih aware ya. Terus gimana dong orang sekitar lo, fans lo, teman-teman lo dapat bentuk support apa aja tuh? Mereka ngirimin gue makan ya, makanya gue naik drastis ya. Berapa kilo, Tin? Terima kasih, gue naik kayak 4 kilo sih. Oh my god, 4 kilo dalam waktu berapa belas hari itu tidak singkat ya. Terima kasih guys, maksudnya beneran makasih, tapi satu sisi gue baru nyadar pas di rumah gue naik tangga kok engap ya. Mungkin efek COVID plus berat badan ya. Terus mereka juga yang kayak awal-awal kan gue nggak langsung kayak mengumumkan gue positif kan, karena gue sendiri nggak ngerasa megang sama kondisi gue gitu, sampai akhirnya kayak di Wisma baru gue jabarin gitu segala macam, baru mereka yang kayak gitu. Gue harap gue bisa menjadi tanda untuk orang-orang yang mungkin belum percaya kayak guys ini lu kenal gue lah, gue positif cuy gitu ya kayak. Terus setelah lo mengalami ini semua, lo mau ngasih tanggapan gak sih untuk orang-orang yang masih bilang COVID itu cuman endorsan, artis-artis cuman di endorse supaya terlihat COVID gitu doang. Lo kira-kira lo pengen ngomong apa tuh sama orang-orang yang masih nggak percaya sama COVID? Sebenarnya gue sempat baca beberapa yang kayak gitu dan gue gemes banget karena kayak buat apa lo di endorse penyakit men? Gue nggak make sense. Dan kayak lo di endorse misalnya si A di endorse penyakit, terus dia nggak ketemu keluarganya, nggak bisa beraktivitas kayak mungkin kelihatannya di sini kayak kita nggak beraktivitas yang gimana-gimana ya, cuman tetap aja beraktivitas yang nggak gimana-gimana. Ini kerja buat kita betul. Jadi mana mau sih kita dipaksa untuk tidak kerja, untuk disuruh nggak ngapa-ngapain gitu. Yang dimana kita biasanya hustle gitu. Jadi ya menurut gue itu satu, nggak ketemu keluarga udah nggak make sense, dan banyak faktor yang menurut gue kayak nggak di endorse itulah. Lu mendingan endorse gue apa kayak peninggi badan kayak nggak COVID men, nggak, gue dibayar juga nggak mau. Sampai gue pas di yang baca chat-chat kayak gitu, gue sampai ngobrol sama asisten gue sama kayak, lo mau nggak kalau di endorse kayak ginian, dan kalaupun endorse ini ada, enggak, orang gue keluar dari Wisma langsung ke rumah dan kayak ya udah tidur aja. Dan gitu, lo bener-bener ngerasain sakitnya tuh nggak enak, iya kan? Gue saturasi jelek, terus habis itu gue pakai inian oksigen tuh sampai hidung gue berdarah saking ketusuk banget. Oh iya, itu dalam banget. Nggak dalam banget sih, kayak gue pakai itu tuh tidur pakai, gue sampai nggak nyadar gue pakai itu sampai di titik akhir-akhir sih gue ngerasa udah nggak butuh lagi gitu. Baru kayak gue bisa lepas dikit. Tapi itu tuh bener-bener sakit yang gue nggak berharap sama sekali dari kalian tuh ngalamin hal itu gitu. Jadi please lah, menurut gue percaya saja penyakitnya memang ada, dan ini udah berapa tahun terjadi di dunia ini juga. Dan kalau misalnya kalian mau kayak memang penyakitnya kan nggak ada, buktinya banyak permainannya apa segala macam, menurut gue setiap oknum jahat tuh pasti ada di apapun gitu. Kalau mau gituin kayak di apa ada korupsi, di apa ada nyeleweng apa segala macam, tapi tidak menyangkal ya misalnya COVID itu ada, ya mungkin permainan nakalnya ada, cuman itu tidak menyangkal si COVID gitu ya. Karena Tin, lately tuh lagi rame banget. Banyak selebriti yang liburan ke Bali, yang memang pemerintah pun sebenarnya bikin program work from Bali, lalu kembalilah dari Bali, terus announce kalau misalnya adalah beberapa yang memang positif COVID, meskipun kita nggak tahu ya kanalnya di mana. Bisa aja sebelum ke Bali gitu. Cuman baru ketahuannya pas udah balik lagi karena masa inkubasi yang kayak gitu-gitu. Dan banyak banget yang bilang kalau misalnya nggak ada, jangan menjelek-jelekan nama Bali, nanti Bali pariwisatanya tidak kembali dibuka. Jadinya kayak jadi banyak oknum yang malah nuduh kayak gila lo ya, ini kayaknya lo endorsean pemerintah gitu. Ada aja, gue masih sempat baca itu. Menurut lo gimana? Lo ada nggak ya pengen lo sampein sama orang-orang yang memang masih menganggap kayak gitu? Karena lo udah ngalamin sendiri kan? Mungkin menurut gue memang
keputusan orang-orang atau hal yang dilakuin orang-orang pasti berdasarkan apa yang udah terjadi ke mereka ya. Kayak maksudnya gue nggak menyangkal juga kalau pasti Bali dan mungkin selain dari Bali merasakan juga ya efek dari pandemi ini, mungkin pariwisata semua jadi turun apa segala macam. Cuman ya gue nggak pengen aja karena hal itu kita jadi menyangkal yang sudah jelas ada di depan mata kita gitu, yaitu COVID. Jadi menurut gue mau lo kemanapun, kayak mau lo ke Bali, mau lo ke Jogja, ke Bandung apa segala macam, lo tetap patuhin aja protokol kesehatan, karena itu juga lo lakuin itu tuh kayak apa ya, kayak bersedekah sih menurut gue, karena lo selain lo take care of yourself, terus habis itu lo nggak tahu keluarga lo di rumah segala macam kan. Jadi kayak gue juga suka miris gitu loh kalau ngelihat ada satu yang positif terus dia pulang rumahnya satu rumah ikut positif. Jadi kita pasti nggak pengen itu terjadi ke keluarga kita kan. Jadi ya di samping misalnya huru hara kayak karena Bali kesannya lo jadi positif segala macam, mari kita kesampingkan itu dulu dan marilah udah ngerawat diri masing-masing aja. Percaya sama COVID itu ada. Kalau itu gue setuju ya, karena balik lagi kayak yang gue bilang tadi, kita tuh bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi menjaga orang-orang di sekeliling kita. Udah banyak kan kasus keluarganya meninggal karena si ini mudik, karena si ini ketemu ini terus ketemu orang tuanya terus kelar yang kayak gitu-gitu. Terus Dan, after COVID apa yang lo rasain? Kalau gue awal-awal itu gue nggak kuat nafas, gue nggak kuat beraktivitas, even nyanyi gue nggak bisa nyanyi karena gue sesek. Kalau lo ada nggak? Gue sampai pas dapat surat negatif terus kan ketemu spesialisnya dulu, terus masih dikasih kayak suplemen, dan gue tuh dari awal di Wisma dikasih kayak obat asma gitu, jadi gue hirup setiap pagi kayak gitu. Dan itu karena gue rangsa 3 kali paru gue masih ada bercak. Jadi kalau kata mereka kalau sampai gimana sebenarnya abis setelah dari Wisma ini ketemu dokter bagian dalam atau dokter paru aja gitu. Dan emang bener banget, gue juga ngerasa sama kayak lu. Itu gue bahkan ngetes pakai lagu-lagu yang menurut gue biasanya gue nyanyiin gitu. Terus kok ya gue bahkan nggak bisa ngambil, bukan nggak bisa ya, kayak gue harus nafas lagi gitu buat bagian itu gitu. Jadi ya ngerasa banget sih untuk beberapa lama. Gue sempet coba kardio dulu, gue gas aja deh, gue treadmill sambil kayak nyanyi-nyanyi biar kayak gue pengen tahu batas sampai mana, dan itu lumayan keinginan ya. Tapi ya gitu sih, harus dibiasain terus. Kayak sampai sekarang sih alhamdulillah nggak yang ngerasa gimana sih. Paling orang tua sih, mereka lebih worry yang kayak ayo kak jangan terlalu beraktivitasnya gimana gitu sih. Ada 2 tipe orang yang gue tahu banget nih kalau misalnya udah habis COVID. Yang pertama, orang yang jauh lebih parno sampai bener-bener kayak kemanapun akhirnya pakai masker. Tuh kameramen gue satu kemanapun habis COVID pakai masker, cuci tangan, semprot. Dan ada orang yang justru santuy, nyantai banget kayak gue udah pernah kena, gue udah punya antibody, gitu. Gue kena pun paling cuman gitu doang. Lo tipe yang mana? Kalau bisa di-cut tengah, gue di tengah deh kayaknya. Karena kalau udah ketemu gini, gue lebih santai. Cuman kalau di rumah gue langsung kayak cuci tangan apa segala macam. Pokoknya gue lebih kalau di rumah udah kayak udah paling bersih lah kalau di rumah. Cuman kalau di luar gue ngerasa banget kayak ya gue harus tetap kerja, dan mungkin kita semua juga kayak diusahain banget yang terbaik protokolnya, kayak orang-orangnya cuman sedikit sama segala macam, jaga jarak. Jadi kayak gak pengen yang jadi terlalu parno juga, karena gue kalau kayak gitu di guenya lumayan ngebatasin sih. Jadi daripada kayak gitu mending gue kayak ya udah let's go gitu. Oke, baik. Setelah kemarin karantina pasti ada dong hal-hal yang akhirnya ketunda yang pengen lo lakuin. Banyak. Kira-kira apa tuh? Apa ya, semuanya ketunda soalnya, jadi gue bilang yang mana kalau semuanya ketunda. Mungkin rilis single sih, jadinya jadi ke delay gitu plannya. Itu lo single nggak mempersiapkan album lagi Tin? Karena pasti kangen banget gak sih fans lo? Banget, pengen banget juga pengen persiapin album, cuman menurut gue kayak gak realistis untuk gue tiba-tiba langsung ngerjain album, karena ini aja gue satu-satu harus ibaratnya dari awal lagi gitu loh. Kayak menurut gue 13 hari tuh bener. kayak lumayan bikin semuanya rada kok all over the place gitu. After COVID ini lo ini nggak jadi nyantai nggak? Pengen traveling? Udahlah, udah pernah COVID, traveling at least gue udah punya antibody gitu. Belum vaksin ya, berarti belum boleh. Karena orang yang habis terkena COVID itu at least 3 bulan belum boleh divaksin. Udah ada rencana traveling belum? Ada, cuman gue pengen traveling ke tempat yang sayangnya sekarang belum buka. Pengen ke Jepang sebenarnya. Udah dari tahun lalu. Tidak tanggung-tanggung sayang. Iya, soalnya kayak
kalau misalnya apa ya, gue belum ngerasa yang kayak gue kerja keras banget untuk mereward diri gue untuk keluar gitu. Jadi paling karena kembali lagi ya seperti yang sebelumnya saya bilang, saya senang rakit PC dan anaknya suka ngegame di kamar. Jadi menurut gue itu udah reward buat gue. Gue nggak harus kayak keluar gitu, masih belum. Beda-beda ya self reward. Betul. Terus Tin, ya udah kalau gitu sebagai lo penyintas COVID ya, ada nggak ya pengen lo sampein sama orang-orang yang sekarang lagi berjuang banget ngelawan COVID dengan gejala yang macam-macam, atau juga untuk nakes yang udah membantu lo, kan udah mengalami tuh sendiri dibantu nakes. Coba boleh dong disampaikan. Terima kasih banyak sih yang pasti, karena bahkan mereka tuh ngerawat kita di saat kita nggak sadar kita Lagi butuh tidur. banget perbantuan mereka gitu. Kayak gue sempet di fase yang gue ngerasa gue nggak sakit banget, tapi mereka tuh tahu kayak nggak, kamu masih butuh perawatan. Jadi thank you banget udah perhatiin kita sampai sebegitunya. Terus semoga kalian juga selalu sehat, keluarga kalian sehat dan selalu diberkahi. Dan buat orang yang sedang berjuang atau teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID, semoga kalian juga mentalnya selalu stabil, bahkan makin happy. Yes. Karena menurut aku itu adalah booster dari misalnya pola hidup kalian harus lebih baik segala macam. Jangan lupa jemur 10-15 menit, terus suplemen, makan sayur yang makin banyak, minum air mineral, udah. Terus habis itu kumur-kumur sih sebelum swab lagi. Benar. Sama bersihin hidung. Pokoknya bawa happy aja terus. Mungkin di masa COVID ini kalian juga jadi bisa misalnya pas isolasi mikir sesuatu yang baru apa segala macam. Pokoknya manfaatin banget. Walaupun mungkin kalian nggak bisa semaksimal mungkin kayak sehari-hari, cuman kalian tetap bisa berbuat baik sih. Semoga. Dan bersyukur ya masih diberi nafas meskipun Bener. harus melalui penyakit gitu. Kalian bisa. Fighting, yeay. Pokoknya Fatin, kamu sehat-sehat Amin, setelah ya ini. juga. Semoga udah ya cukup satu kali. Ya, Saya sudah ya. Aku juga cukup satu kali. Tidak di endorse, kita emang nggak mau lagi. Kita tidak di endorse dan tidak mau lagi. Endorse yang lain aja ya guys. Alright Fatin, karena ini kan podcastnya bucket list. Meskipun ngobrolnya udah ngalur ngidur ke sana kemari, Baik. aku tetap kepengen banget sharing mimpi-mimpi dari teman-teman aku yang datang ke sini. Baik. Jadi kali ini adalah Fatin yang akan menuliskan satu buah mimpinya. Di sebelah sana aku ambilin dulu spidolnya. Fatin akan nulis apa ya guys? Tin, siapa tahu ya, ini kamu nulis hari ini, next time kamu main ke rumah aku ngeliat lagi udah tercapai. Oh amin. Oh, ini lumayan jauh ya Iya. sebenarnya. Nih aku pengen ini dari dulu. Apa tuh? Pengen pengen nyoba. Oh. Sih. Yeay! Fatin pengen nyoba ngisi suara anime di Jepang. Berarti Fatin bisa bahasa Jepang. Sedikit dong. Coba. Astaga. Coba. Misalnya perkenalan ya. Iya. Hajimemashite, watashi wa Fatin Shitkia desu. Yoroshiku onegaishimasu. Dikit dong. Hai. Alright, kalau gitu Fatin, thank you so much udah main Thank you, ke Bucket Ge. Thank you List. udah Semoga ngobrol. next time bisa sharing-sharing lagi di sini. Siap. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus misalnya kalian pengen ada bintang tamu yang diundang gitu, boleh kalian langsung komen aja. Siapa tahu Fatin lagi. Komen aja yang banyak. Kalau gitu thank you ya Fatin. Thank Sampai you, ketemu. Ge. Dan bye-bye semuanya. Thanks for watching.